Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan sosiologi dengan ilmu lain, gitu ya. Ketika pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode-metode dalam sosiologi. Untuk hari ini kita akan melihat bagaimana perbedaan ilmu sosiologi dengan ilmu lain, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan sosiologi dengan ilmu politik. Nah, ilmu politik itu apa? Ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana daya upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan di masyarakat, gitu ya. Intinya itu. Nah, mempelajari tentang apa upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan di masyarakat. Nah, tetapi sosiologi ini lebih pada memusatkan perhatian pada masyarakat yang bersifat umum, ya, bukan hanya untuk memperoleh kekuasaan saja, gitu kan. Dan memusatkan pada pola-pola umum di masyarakat. Itu perbedaan dari ilmu politik dan ilmu sosiologi. Nah, dalam kajian sosiologi, upaya untuk mendapatkan kekuasaan tadi termasuk dalam bentuk persaingan. Bisa juga ketika terjadi konflik juga masuk dalam materi konflik. Kemudian bisa juga kalau terjadi pertikaian dalam perpolitikan gitu kan, itu juga dapat diartikan sebagai konflik yang sifatnya fisik gitu ya. Nah, interaksi yang terjadi ketika terjadi persaingan, konflik atau pertikaian, ini maka dapat dikatakan sebagai interaksi sosial yang bersifat disosiatif ya. Nah, selanjutnya perbedaan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi kalau kalian tahu itu mempelajari tentang usaha manusia dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan materinya. Termasuk di dalamnya ada proses produksi, distribusi, dan konsumsi gitu kan. Nah, sedangkan sosiologi itu lebih mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, misalnya ketika akan berusaha memecahkan pengangguran di masyarakat, maka antar kedua ilmu ini perspektifnya pasti berbeda. Ya, kalau ilmu ekonomi ini pasti akan meningkatkan kesempatan kerja, ya kan, membuat lapangan kerja misalnya, menciptakan proyek padat karya gitu kan. Kemudian juga untuk meningkatkan SDM di masyarakat tersebut. Tapi kalau dalam sosiologi, menangani pengangguran itu dibahas dengan lebih luas ya. Bisa jadi melihat aspek dampak dari pengangguran itu apa, penyebab pengangguran itu apa, kemudian bagaimana kalau harus memberdayakan masyarakat, kemudian juga kondisi budaya, kemudian juga kondisi individu, memang etos kerjanya rendah misalnya. Nah, itu bagaimana semua dilihat dari berbagai aspek ya. Kemudian juga struktur kekuasaan yang ada di wilayah itu seperti apa? Apakah justru dengan adanya struktur kekuasaan yang demikian malah mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran? Nah, itu dilihat oleh sosiologi ya, bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja saja gitu ya. Kemudian sosiologi dengan ilmu sejarah. Sebenarnya antar kedua ini sama-sama mempelajari kejadian atau fenomena masyarakat gitu ya. Yang kaitannya itu adalah hubungan individu dan juga kelompok gitu kan. Tetapi kalau sejarah lebih menyoroti masa lampau gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan juga sebab-sebab dari peristiwa tersebut. Kalau sosiologi ini lebih kepada untuk fokusnya pada masa kini ya, peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan dari hubungan antar manusia dalam situasi yang berbeda dengan sejarah ya. Nah, kemudian perbedaan sosiologi dengan antropologi. Sebenarnya perbedaannya itu kalau zaman dulu antropologi ini memusatkan perhatian pada masyarakat primitif dan sederhana atau masyarakat tradisional. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat modern yang kompleks. Tetapi sekarang antara sosiologi dan antropologi sama-sama mengkaji masyarakat modern karena masyarakat tradisional ini sudah sangat jarang gitu kan. Nah, perbedaannya dalam sosiologi dan antropologi itu hanya pada metode penelitiannya ya. Kalau kalian misalnya melihat hasil penelitian sosiologi dan antropologi itu sangat berbeda perspektifnya. Tapi para tokoh sosiologi dan antropologi juga menganggap bahwa
sosiologi ini kan mengkaji interaksi sosial dan hasil-hasilnya. Kemudian kalau antropologi ini kan mengkaji kebudayaan masyarakat dan hasil-hasil kebudayaannya. Pada akhirnya ada titik temunya antara sosiologi dan antropologi. Misalnya ketika membahas norma, norma itu juga hasil budaya, tapi juga hasil interaksi gitu kan. Akhirnya sosiologi juga membahas norma, antropologi juga membahas norma. Nah, untuk sekarang memang ketika kita belajar antropologi, sedikit atau banyak kita akan mempelajari juga sosiologi. Dan ketika kita belajar sosiologi, sedikit atau banyak kita juga akan mempelajari materi atau konsep-konsep dalam antropologi. Dapat dipahami ya? Nah, selanjutnya hubungan sosiologi dengan ilmu pasti. Khususnya di sini adalah ilmu matematika, ya. Kenapa? Karena sosiologi ini dalam penelitian kuantitatifnya ini sangat membutuhkan data-data angka, ya. Angka-angka tersebut kemudian dituangkan atau ditampilkan dalam bentuk statistik, ya, sebagai salah satu analisis dalam penelitian sosiologi. Dapat dipahami ya? Jadi ketika seorang peneliti sosiologi menggunakan metode kuantitatif, mau tidak mau pasti membutuhkan statistika ya. Entah itu statistika hanya untuk jumlah penduduk misalnya atau misalnya statistik tentang golongan yang ada di situ, mata pencaharian, agama misalnya itu pasti membutuhkan statistika. Nah, dalam sosiologi ilmu pasti digunakan hanya untuk kepentingan statistika dalam penelitian saja ya. Sudah paham ya tentang perbedaan antara ilmu sosiologi dengan ilmu lain? Oke, untuk video kali ini Pak Rohim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.